warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mutiara Sarita dengan NIM akhir 111. Saya Najwa dengan NIM akhir 112. Saya Cutilo Mareta dengan NIM akhir 008. Dan dua teman kita yang lainnya, Alicia Tabina dengan NIM akhir 11 dan Divana Salsabila dengan NIM akhir 044. Kelompok kami akan membahas tentang urbanisasi berlebih dan kota layak huni. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Mutiara Sarita dengan NIM akhir 111. Kali ini kita sedang ada di segmen di taman, yaitu kita akan membahas tentang lingkungan dan analisis spasial. Di taman ini kita bisa melihat nih bagaimana ruang hijau itu berperan tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tapi kita juga bisa melihat dari sistem bagian dari ekologi kota. Kalau kita lihat dari satelit, area hijau di sekitar Lebak Bulus ini sebenarnya semakin terdesak oleh pembangunan dan gedung permukiman. Pola spasial ini menunjukkan adanya fragmentasi ruang hijau terlihat terpecah-pecah, kecil, dan saling terhubung. Kemudian, fragmentasi ini menjadi salah satu ciri kota dengan urbanisasi berlebih. Ruang hijau sulit tumbuh kembali karena lahan kosong semakin sedikit. Inilah yang membuat kualitas udara dan kenyamanan lingkungan bisa menurun. Ruang terbuka hijau di DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat memiliki 2.666 titik ruang terbuka hijau yang tersebar di 5 kota administrasi, salah satunya kabupaten di wilayah dengan jumlah titik RTH terbanyak adalah Jakarta Selatan, yaitu 936 titik. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Selatan masih menjadi pusat penyedia ruang hijau terbesar di ibu kota. Yang kedua, ada kawasan hutan dan konservasi. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka yang berupa hutan lebih terpusat di wilayah pesisir, terutama Kepulauan Seribu di Jakarta Utara. Hal ini sangat penting untuk menyeimbang ekologi di wilayah Jakarta. Nah, yang ketiga ada ketersangkutan dan pola mobilitas penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 DKI Jakarta memiliki tingkat keterangkutan atau kepadatan penduduk tertinggi se-Indonesia, yaitu 15,92 ribu jiwa per kilometer persegi. Tingginya tingkat keterangkutan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia ruang publik, transportasi, dan infrastruktur kota. Nah, pada tahun 2022, pelayanan publik terkait iklim di DKI Jakarta meningkat dan jumlah layanannya mencapai 4,92 juta pengguna dan naik sebesar 1,22% dari tahun sebelumnya. Nah, makanya kenaikan penggunaan layanan publik ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi lingkungan secara kualitas udara dan juga cuaca ekstrim. Jadi kesimpulan dari 3 poin di atas adalah secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa Jakarta Selatan menjadi pusat titik RTH terbanyak, sedangkan Jakarta Utara memiliki tingkat RTH yang paling terluas. Kawasan hutan di DKI Jakarta sangat terbatas dan hanya terkonsentrasi di Kepulauan Seribu, yaitu Jakarta Utara. Tingginya kepadatan penduduk membuat DKI Jakarta menghadapi tantangan serius dalam menyediakan lingkungan perkotaan yang sehat. Jadi, ketersediaan RTH dan kawasan konservasi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat di perkotaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alicia Tabina dengan NIM akhir 101. Saat ini kita berada di taman di kawasan Lebak Bulus, yang dimana di area kawasan ini adalah perkembangan kota dengan urbanisasi yang terus meningkat, menyebabkan tingginya kepadatan, juga penduduk, tekanan infrastruktur, dan menurunnya kualitas ruang hidup. Nah, dengan pendekatan spatial base, kita akan melihat kondisi yang dimana ruang hijau, perumahan, dan akses transportasi publik menggunakan data BPS dan citra satelit. Ruang hijau seperti taman yang kita datangi hari ini menjadi elemen penting dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Menurut standar internasional, minimal 30% wilayah kota idealnya merupakan ruang terbuka hijau. Namun, data menunjukkan bahwa Jakarta
tempat yang dimana kita datangi hari ini masih berada di bawah angka tersebut. Data resmi tahun 2022 dari Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta memperkuat kondisi bahwa secara jumlah titik ruang terbuka hijau daerah Jakarta Selatan memang yang tertinggi, yaitu mencapai 936 titik. Namun ketika kita melihat dari sisi luas, kontribusi Jakarta Selatan justru tidak sebesar wilayah lain. Sebagai perbandingan, Jakarta Utara menyumbang 63,81% dari total luas hutan kota DKI Jakarta. Sedangkan Jakarta Selatan sendiri sangat kecil bagian total luas hijaunya. Artinya wilayah Lebak Bulus ini memiliki banyak taman kecil tetapi tidak memiliki ruang hijau besar yang luas dan saling terkoneksi. Nah, lebih jauh lagi, tekanan akibat urbanisasi juga semakin terlihat seperti pembangunan yang pesat di mana banyak hunian vertikal, juga pusat bisnis maupun transportasi membuat lahan kosong semakin sulit untuk dipertahankan sebagai ruang hijau. Inilah yang menyebabkan ruang hijau sulit untuk tumbuh, sementara ruang hijau lama semakin menyempit. Karena itu, taman seperti yang kita datangkan hari ini, yaitu Taman Lebak Bulus Bali, menjadi sangat penting. Karena selain sebagai tempat rekreasi warga, ruang hijau seperti ini menjadi bagian dari sistem ekologis kota yang membantu menjaga kualitas hidup. Meski luasnya tidak besar, keberadaannya tetap menjadi penyangga lingkungan yang perlu dijaga di tengah tekanan urbanisasi yang terus meningkat. Meskipun memiliki jumlah titik RTH terbanyak, Jakarta Selatan sebenarnya tidak memiliki hutan kota luas seperti Jakarta Utara ataupun Kepulauan Seribu. Total hutan kota dan kawasan konservasi DKI Jakarta mencapai 270.000 meter persegi. Namun, kontribusi Jakarta Selatan sangat kecil. Alhasil, ruang hijau di wilayah ini sifatnya terpisah-pisah atau terfragmentasi, bukan merupakan kawasan hijau yang besar dan terhubung. Fragmentasi ini sangat terlihat pada Lebak Bulus, yang dimana ruang hijau dikelilingi perkembangan gedung, pemukiman, dan juga area komersial. Karena itu, taman seperti Taman Lebak Bulus Bali ini menjadi contoh penting bagaimana ruang hijau bisa menjaga kualitas hidup warga meskipun berada di tengah urbanisasi yang sangat cepat. Di sini aku sedang berada di Villa Cinere, Lebak Bulus, yang dimana pemukiman ini akhir-akhir tahun ini mengalami perkembangan pesat di pemukiman penduduknya. Berdasarkan data di BPS, wilayah di sekitar Lebak Bulus ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Bisa kita lihat di gambar tersebut bahwa tahun ke tahun jumlah penduduknya meningkat. Hal ini terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, perpindahan penduduk dari daerah lain yang ingin tinggal lebih dekat dengan pusat kegiatan kota. Yang kedua, adanya pembangunan perumahan baru yang terus menambah seiring meningkatnya kebutuhan hunian. Pertama, karena letaknya yang strategis dekat pusat mobilitas seperti MRT Lebak Bulus. Akses jalanan yang relatif sempit dan meningkatnya kendaraan pribadi menimbulkan kemacetan internal, terutama pada di jam-jam yang sibuk. Kalau kita lihat secara visual, ciri-ciri permukiman padat sangat mudah ditemukan di area ini, terutama jalan yang sempit, gang-gang kecil, ruang parkir yang terbatas, drainase terbuka, serta jarak antara bangunan yang hampir tidak ada.
Bahkan banyak rumah yang dibangun dengan memanfaatkan setiap meter tanah yang tersedia, sehingga ruang terbuka hampir hilang sepenuhnya. Di pemukiman seperti ini, meskipun tertata lebih baik dibandingkan kawasan padat, tanda-tanda urbanisasi tetap terlihat, seperti penambahan rumah baru, renovasi rumah lama, serta peningkatan jumlah kendaraan menunjukkan tekanan terhadap ruang dan infrastruktur. Jika kita lihat dari citra satelit, area Villa Cinere ini memperlihatkan peningkatan build area atau area terbangun dari tahun ke tahun. Ruang terbuka di antara rumah makin berkurang, sementara area hijau cenderung mengecil. Nah, ini tuh adalah ciri khas kawasan urban yang mengalami pertumbuhan penduduk dan membangun secara bersamaan. Jadi, kawasan perumahan di Lebak Bulus ini memberi kita gambaran nyata tentang bagaimana urbanisasi berlebih membawa konsekuensi besar pada ruang tempat tinggal masyarakat. Pertumbuhannya cepat, ekonomi terus bergerak, dan peluang bagi masyarakat pun semakin terbuka. Namun, ketika kenyamanan lingkungan tidak menjadi prioritas, maka efek negatifnya akan kembali dirasakan oleh warga sendiri. Lebak Bulus adalah contoh yang menunjukkan bahwa pembangunan harus berjalan seimbang, bukan hanya cepat tetapi juga berkelanjutan dan manusiawi. Karena pada akhirnya inti dari kota yang berkembang adalah bagaimana masyarakat di dalamnya dapat tinggal, bekerja, dan beraktivitas dengan nyaman tanpa harus mengorbankan kualitas hidup mereka. Halo semua, perkenalkan nama saya Cutewa Mareta dengan NIM akhir 008. Jadi di sini saya masih berada di kawasan Villa Cinere yang dimana kita bisa melihat bagaimana urbanisasi mempengaruhi perubahan layak secara nyata. Nah, beberapa bagian komplek ini kini banyak mengalami renovasi yang dimana pembangunan rumah baru dan juga perubahan fungsi ruang mulai dari rumah tinggal menjadi usaha kecil hingga garasi besar. Nah, pertumbuhan ini tentu mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan ruang masyarakat. Namun, ketika perkembangan lebih cepat daripada peningkatan infrastruktur, maka munculnya berbagai masalah seperti kapasitas drainase yang tidak memadai, berkurangnya ruang hijau privat, serta meningkatnya suhu permukaan akibat dominasi permukaan beton. Nah, pada citra satelit bisa kita lihat pola permukiman di Villa Cinere ini terlihat semakin padat dari tahun ke tahun, yang dimana kawasan yang dahulu memiliki banyak pepohonan kini sudah berubah menjadi area rumah-rumah yang saling berdekatan. Nah, inilah bentuk nyata urbanisasi berlebih di tingkat pemukiman. Nah, dalam analisis spasial, perubahan penutup lahan ini sering disebut sebagai urban expansion atau perubahan kawasan terbangun. Nah, Villa Cinere Lebak Bulus ini adalah contoh tipikal pemukiman yang mengalami urbanisasi pada level mikro, di mana permintaan hunian dan aktivitas ekonomi meningkat, tetapi kapasitas lahan dan infrastruktur tetap tumbuh secepat itu. Kondisi ini berkaitan langsung dengan konsep kota layak huni. Salah satu indikator utamanya dalam kota layak huni adalah ketersediaan ruang hijau, kualitas infrastruktur dasar, serta kenyamanan lingkungan pemukiman. Ketika ruang hijau menurun dan lingkungan menjadi lebih padat, tingkat kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat menurun. Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di Jabodetabek memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Nah, Villa Cinere Lebak Bulus ini menjadi salah satu kondisi yang terdampak pola tersebut, di mana tertekan urbanisasi dari pusat kota Jakarta mendorong kawasan ini berkembang secara cepat. Nah, melalui perkembangan kawasan pemukiman seperti Villa Cinere Lebak Bulus ini idealnya terus diarahkan agar tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang sudah baik dengan menjaga keseimbangan antara pemukiman fisik, ketersediaan ruang hijau, kualitas drainase, dan juga akses mobilitas yang nyaman bagi penghuni.
Isu ini juga menjadi bagian dari Resta Pembangunan Kota Berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengendalian urbanisasi agar kawasan perkotaan tetap sehat, aman, dan juga nyaman untuk ditinggali. Nah, apa yang kita lihat di Villa Cinere Lebak Bulus ini adalah gambaran bagaimana urbanisasi berlebih dapat membawa manfaat ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan serius terhadap kualitas lingkungan dan juga kelayakan huni kota jika tidak terkendali dengan baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Divana Salsabila dengan NIM 044 dan saat ini saya sedang berada di stasiun MRT Lebak Bulus, salah satu simpul transportasi publik paling vital di daerah Jakarta Selatan. Nah, kehadiran MRT ini sejak pertama kali beroperasi telah mengubah pola mobilitas masyarakat secara signifikan. Infrastruktur modern seperti ini bukan hanya soal moda transportasi baru, tetapi juga tentang cara sebuah kota membangun masa depan yang lebih layak huni dengan semakin banyak orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Kita melihat potensi besar dalam menurunkan tingkat kemacetan, mengurangi polusi udara, dan menciptakan perjalanan harian yang jauh lebih efisien. Pemandangan di sekitar stasiun mulai dari pintu masuk, eskalator yang tak pernah sepi, hingga aliran penumpang yang selalu ramai itu menunjukkan bagaimana transportasi publik ini menjadi bagian penting dari keseharian warga kota Jakarta Selatan ini. Integrasi moda di kawasan ini juga menjadi faktor kunci busway, Jaklingko, dan layanan antarjemput lainnya yang langsung terhubung dengan MRT sehingga memudahkan perpindahan dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan yang sangat berarti. Hal ini bukan hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga membuka akses mobilitas yang lebih inklusif untuk berbagai kelompok masyarakat. MRT dalam beberapa tahun terakhir trennya menunjukkan peningkatan yang signifikan, pertanda kuat bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat nyata dari transportasi massal yang terencana dengan baik. Jika kita melihat dari pendekatan spasial, keberadaan MRT ini memberikan dampak besar yang sangat amat strategis sehingga menarik penduduk baru, kegiatan komersial, dan berbagai investasi. Perubahan penggunaan lahan di sekitar stasiun juga terlihat jelas dari kawasan residensial, adanya pusat kebugaran, hingga pusat perbelanjaan. Semuanya tumbuh mengikuti pola urbanisasi baru yang didorong oleh transportasi publik. Nah, pada berita resmi statistik yang diunggah oleh BPS pada September 2025, MRT Jakarta mencatat 7,96 ribu perjalanan, naik 1,53% dari bulan sebelumnya. Jumlah penumpangnya juga meningkat menjadi 3,91 juta orang atau naik 1,81% secara bulanan. Secara tren setahun terakhir, penumpang MRT sempat turun di awal 2025,
namun kembali stabil dan mencapai puncak pada Juli. Kenaikan di September menunjukkan MRT tetap menjadi moda transportasi yang semakin diandalkan masyarakat Jakarta. Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Urbanisasi yang terlalu cepat beresiko memicu kepadatan berlebih, tekanan terhadap ruang terbuka hijau, serta potensi ketidakseimbangan antara kebutuhan hunian dan fasilitas publik. Karena itu, pengendalian tata ruang menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Keberadaan MRT seharusnya tidak hanya diikuti oleh pertumbuhan fisik bangunan, tetapi juga oleh perencanaan yang matang agar berkembang kawasan tetap terarah dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan ruang yang tepat, MRT bukan hanya sekedar moda transportasi, tetapi menjadi penggerak utama terciptanya kota yang lebih teratur, ramah lingkungan, dan nyaman untuk semuanya. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.